Tetapi dalam hal bermadhab secara metodologis, ya, saya ucapkan ini, bermadhab secara metodologis itu hampir kita katakan gak ada ulama yang lepas dari ini. Hampir semua bermadhab secara apa? Metodologis. Secara metodologis itu apa sih? Ini loh, ketika terjadi problem yang seperti ini, metode mana yang dipakai? Ini kan yang menggagaskan para ulama madhab. Jadi bohong kalau dikatakan jangan bermadhab, jangan bermadhab. Kalau jangan bermadhab dalam artian memakai produk madhab, iya. Ini madhab ini punya produk ijtihad begini, gitu kan. Jangan bermadhab dengan dalam masalah ini, iya boleh jadi seperti itu. Artinya jangan taklid kepada apa? Kepada produk madhab tertentu. Tetapi dalam hal bermadhab secara metodologis ini hampir dikatakan nggak ada yang bisa lepas dari sini. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Pemecahannya gimana ini? Selalu para ulama kalau mendapati hadis-hadis yang dia itu berbeda, bertolak belakang maknanya, satu menunjukkan ini dan yang satu kok menunjukkan itu. Metode yang ditempuh oleh para ulama jumhur, ya, mayoritas, selalu berupaya bagaimana bisa dikompromikan dua hadis ini, gitu. Gimana caranya dua hadis ini dikompromikan hingga dua-duanya bisa kita amalkan. Kenapa? Karena dua-duanya itu adalah sunnah Nabi, gitu loh. Gak bisa kita dengan secara sepihak menggugurkan satu hadis ini, buang ini karena tidak sesuai dengan kemauan kita. Nggak boleh. Dua-duanya sunnah Nabi dan memang kita harus berupaya dua-duanya itu untuk bisa diamalkan. Ini langkah pertama kalau ada perbedaan pendapat di tengah-tengah, ada perbedaan hadis atau khobar yang sampai kepada kita, maka berupaya untuk dikompromikan. Kalau upaya kompromi tidak bisa dilakukan, maka para ulama mencari tahu mana sih hadis yang lebih dahulu diucapkan, hadis yang lebih dahulu ditegaskan oleh Nabi. Kalau diketahui secara kronologis, ini hadis duluan dan ini hadis belakangan. Hadis yang belakangan ini mengganti kedudukan hadis yang sudah disampaikan lebih dahulu. Para ulama menyebutkan langkah yang kedua ini dengan langkah nasakh namanya. Nasakh itu mengganti, mengangkat hukum dari hadis yang sebelumnya kemudian diganti dengan hukum dari hadis yang datang belakangan. Kalau ini tidak bisa diketahui secara kronologis mana yang lebih dahulu disampaikan, maka langkah ketigalah yang ditempuh, yaitu melakukan tarjih. Melakukan tarjih itu apa sih tarjih itu? Tarjih itu mencari penguat bagi kedua belah hadis ini. Faktor-faktor apapun itu dikumpulkan, qarinah-qarinah yang ada. Qarinah itu bahasa apa? Qarinah itu indikasi-indikasi yang mengawal hadis ini, yang mengiringi hadis tersebut itu dicari. Dari segi kekuatan hafalannya perawi, kemudian diamalkannya oleh para salaf, mana yang diamalkan oleh para salaf itu dilihat, ditimbang. Mana kira-kira yang nanti memiliki faktor yang lebih kuat, gitu kan. Itu nanti yang akan dirojihkan, ditarjihkan. Upaya ini namanya tarjih. Ketika salah satu dari dua khobar atau dua hadis ini dikuatkan, gitu kan, ini yang diamalkan. Yang satu tidak diamalkan bukan dalam rangka yang satu ini batil, enggak. Tetapi karena yang satu ini kurang kuat validitasnya untuk sampai kepada kita, sementara yang ini kemudian
diamalkan karena kita melihat ini ternyata lebih kuat. Itu metode tarjih urutan ketiga yang dilakukan oleh para ulama. Nah, jadi kalau antum nanti lihat tulisan-tulisannya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau itu lebih cenderung melakukan metode yang ketiga ini. Yaitu apa? Metode tarjih. Coba nanti kalau antum buka silsilah ahadits shahihah atau silsilah ahadits dhaifah, ada khobar-khobar yang kira-kira itu bertolak belakang, itu beliau lebih cenderung melakukan tarjih, penguatan salah satu dari dua khobar tersebut. Kenapa kok demikian? Antum harus lihat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau itu besarnya di mana? Kemudian kira-kira milieu madhab apa yang memberikan pengaruh kepada beliau? Kira-kira. Ayo. Padahal ketika antum baca di muqaddimahnya sifat salat Nabi, beliau kan yang menyuarakan untuk tidak bermadhab. Ya apa tidak? Coba antum baca di muqaddimah sifat salat Nabi ya. Beberapa fatwa dari para a'immah itu beliau nukilkan untuk tidak taklid kepada satu madhab saja. Tetapi dalam hal bermadhab secara metodologis, ya, saya ucapkan ini, bermadhab secara metodologis itu hampir kita katakan gak ada ulama yang lepas dari ini. Hampir semua bermadhab secara apa? Metodologis. Secara metodologis itu apa sih? Ini loh, ketika terjadi problem yang seperti ini, metode mana yang dipakai? Ini kan yang menggagas kan para ulama madhab. Jadi bohong kalau dikatakan jangan bermadhab. Kalau jangan bermadhab dalam artian memakai produk madhab, iya. Ini madhab ini punya produk ijtihad begini, gitu kan. Jangan bermadhab dalam masalah ini, iya boleh jadi seperti itu. Artinya jangan taklid kepada apa? Kepada produk madhab tertentu. Tetapi dalam hal bermadhab secara metodologis ini hampir dikatakan nggak ada yang bisa lepas dari sini, gitu loh. Nah, kembali tadi dalam metode tarjih ini, nanti kalau antum telusuri di dalam literatur usul fikih gitu kan, ada perbedaan antara metode yang ditempuh oleh para sadah Hanafiyah dengan jumhur ulama ketika menghadapi hadis-hadis yang bertolak belakang ini. Sadah Hanafiyah, ini para a'immatu al-Hanafiyah, ketika menemukan hadis-hadis yang dirasa bertolak belakang seperti ini, langkah pertama yang mereka lakukan kebanyakan adalah mereka menempuh nasakh dulu, dicari tahu mana yang nasakh, gitu loh. Kalau nasakh nggak bisa dilakukan, tadi mana yang mengganti tadi kan, hadis yang lebih dahulu dengan hadis yang datang belakangan, tidak diketahui secara kronologis mana yang datang duluan. Kemudian mereka melakukan tarjih. Ketika ini tidak bisa juga dilakukan, baru al-jam'u, kompromi itu nomor 3. Berbeda dengan jumhur tadi. Jumhur kan pertama kali jam'u dulu gitu. Nah, dirasa-rasa sepertinya gitu kan, secara metodologis ini yang nampak bagi saya. Nanti silahkan diperdebatkan secara ilmiah gitu. Yang nampak bagi saya, apa yang ditempuh oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ini kecenderungan beliau secara metodologis dalam menghadapi hadis-hadis yang berbeda ini, beliau cenderung menggunakan metodenya mazhab Hanafiyah. Kenapa? Beliau di Albani itu di mana? Albani itu wilayahnya Kesultanan Turki Utsmani, yang mana secara milieu mazhab Kesultanan Turki Utsmani ini lebih didominasi oleh para sadah Hanafiyah, gitu loh. Jadi nanti silahkan
diperdebatkan sama siapapun yang menolak jangan madhab yang jangan madhab itu ketika nanti mengamalkan hadis, ada hadis laksanakan, nggak ada hadis jangan laksanakan. Itu sebenarnya kan metode madhab zahiriyah yang seperti itu. Apa yang nampak itu yang dilaksanakan, yang nanti tidak ada hadisnya ya sudah, nggak usah. Itu juga metode madhab gitu loh. Ya, silahkan nanti diperdebatkan kalau perkaranya adalah perkara ilmiah akademik yang seperti ini. Nah sekarang keperluan kita kan gimana sih kita mengamalkan sunnah yang begini gitu loh. Metode yang mana yang nanti antum pilih gitu. Sementara kewajiban kita mengamalkan apa yang datang dari Nabi. Allah Ta'ala berkalam, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, yang datang dari Rasul ambil, laksanakan. Apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah fantahu, yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan gitu kan. Nah ini datang dari Rasulullah aturan ketika seseorang menyentuh kemaluan, dia wudu atau tidak. Nah gitu loh. Nah di sini mari kita lihat para salaf. Mulai dari generasi para sahabat, bagaimana mereka berpendapat. Nah ini salah satu yang disampaikan oleh Al-Imam astagfirullah saya lupa nama beliau, antara dua ya, kalau bukan Imam Abu Daud yang menyampaikan di dalam sunannya, atau Al-Imam Al-Khattabi dalam syarah beliau terhadap Sunan Abu Daud, saya lupa antara dua imam ini. Nasihat beliau ketika suatu khobar itu antum mendapati adanya perbedaan khobar yang datang kepada kita dari Nabi SAW, maka lihat bagaimana para sahabat beramal. Nah ketika kita lihat para sahabat beramal bagaimana, para sahabat juga terbagi menjadi dua. Para sahabat yang satu para sahabat di kelompok yang pertama mengatakan batal wudunya. Yang kelompok kedua juga demikian, tidak batal. Adapun para sahabat yang menyatakan tidak batal, yaitu sesuai dengan hadis Talaq ibn Ali tadi yang mengatakan hiya bat'atun minka, ini bagian dari apa? Bagian dari badan kamu. Di antara sahabatnya adalah satu Ali ibn Abi Thalib, ini enggak batal. Yang kedua Ammar ibn Yasir, ini enggak batal. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud, ini enggak batal. Kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman tidak batal. Imran ibn al-Husain tidak batal. Abu Darda tidak batal. Nah, kemudian tabi'innya nanti Al-Imam Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri di Basrah. Kemudian Al-Imam Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi di Basrah. Ini antum lihat komposisi para salafnya ini, Ali ibn Abi Thalib, Ammar ibn Yasir, dan Abdullah ibn Mas'ud ini di Kufah. Ali bin Abi Thalib kan di masa pemerintahan beliau ketika Madinah nggak kondusif dipindahkan ke Kufah. Di sana mufti Kufahnya itu siapa? Abdullah ibn Mas'ud, itu muftinya. Sudah ditunjuk oleh Umar bin Khattab dahulu ketika Kufah itu barusan dibuka. Kan setelah Persia itu diluluh lantahkan oleh Umar ibn al-Khattab di masa kekhalifahan beliau mengutus para sahabat untuk menjadi mufti pengajar di sana.